Bab 116. Tengah malam Jevian terbangun dari tidurnya. Perutnya tiba-tiba saja merasa lapar. Tapi ia tidak ingin makan makanan yang lain selain strawberry. Padahal sore tadi ia baru saja menghabiskan satu mangkok penuh strawberry, lalu kini telah di jam 1.23 dini hari, ia sudah ingin menyantap buah berwarna merah yang didominasi rasa asam tersebut. Jevian mengusap perutnya yang terasa lapar. Dengan berjalan mengendap-endap, Jevian pun turun dari ranjang dan keluar kamar. Jevian membuka kulkas. Dicarinya sisa buah strawberry yang dibelinya siang tadi. Ia harap Rosalind masih menyisakan meskipun hanya sedikit saja. Namun sayang, ternyata ia tidak menemukan satupun buah yang tengah dicarinya tersebut. Cek, kenapa juga tadi aku beli sedikit? Seharusnya membeli yang banyak untuk stok. Jevian menghela nafas panjang. Ia menelungkupkan kepalanya di atas meja makan. Berpikir apa yang harus ia santap sebagai gantinya. Jevian kembali membuka kulkas. Namun ia tidak menemukan satupun makanan yang membuatnya berselera. Lalu ia iseng membuka kulkas khusus menyimpan sayuran. Di antara sayur-sayuran itu, Jevian melihat tomat yang terlihat segar. Warnanya merah cerah membuat Jevian seketika menelan ludah. Ia pun mengambil beberapa buah tomat, mencucinya, kemudian meletakkannya ke dalam piring. Dibawanya tomat-tomat itu ke meja makan. Lalu ia mencoba menggigit satu buah. Matanya seketika berbinar cerah. Ia pun segera menghabiskan tomat-tomat tersebut dengan bersemangat. Ah, leganya! Gumam Jevian sambil mengusap perutnya yang terasa melegakan. Setelah selesai menyantap tomat dan meminum segelas air, Jevian pun kembali ke kamar. Ia segera membaringkan tubuhnya sambil memeluk erat tubuh Rosalind. Di hidungnya dalam-dalam aroma Rosalind yang sudah seperti candu baginya. Beberapa menit kemudian, mata Jevian pun kembali terpejam. Untung saja ada tomat penyelamat, gumamnya sebelum mata Jevian benar-benar terpejam. Keesokan paginya, setelah membantu asisten rumah tangganya menyiapkan sarapan, Rosalind membuka kulkas khusus sayur-sayuran. Alisnya bertaut. Ia memeriksa ke sana-sini, tapi yang dicarinya tak kunjung ditemukan. Greta, apa kau melihat tomat-tomat di dalam sini? Tanya Rosalind pada asisten rumah tangganya. Ia ingin membuat jus tomat pagi ini sebagai minumannya, tapi tomat yang baru dibelinya kemarin tiba-tiba menghilang. Hanya tersisa 2 buah saja. Jelas saja Rosalind merasa bingung. Saya tidak tahu, Madam. Saya tidak menggunakan tomat untuk memasak, jawab Greta dengan wajah tertunduk. Rosalind menggaruk pelipisnya. Lalu kemana tomat-tomat yang ku beli kemarin? Gumamnya. Rosalind lantas kembali ke meja makan. Ia hanya mengambil sepotong sandwich membuat Jevian heran dengan ekspresinya. Kau kenapa, baby? Tanya laki-laki itu. Itu, aku ingin membuat jus tomat, tapi ternyata tomatnya hanya tersisa 2 buah. Itu pun warnanya belum terlalu merah. Aneh, ujar Rosalind dengan wajah murung membuat Jevian tersedak sosis yang ia santap. Hei, kau tidak apa-apa. Dedi seperti anak kecil, makan sosis saja tersedak, ejek Jeffrey membuat Rosalind mengulum senyum. Setelah berhasil meredakan tersedaknya, Jevian pun akhirnya mengakui kalau ialah yang menyantap tomat-tomat tersebut. Baby, maaf, tomat-tomatmu sebenarnya, aku yang memakannya, ujar Jevian sedikit cengengesan. Sengaja, supaya Rosalind tidak marah padanya. Apa? Kamu serius? Tanya Rosalind memastikan dan Jevian mengangguk membuat Rosalind menganga tidak percaya. Sore harinya, lagi-lagi Jevian pulang kerja sambil membawa keranjang buah berisi strawberry. Rosalind sampai membelalakkan matanya. Mulutnya membulat dengan apa yang ia lihat. Ternyata Jevian bukan sekedar membeli strawberry, tapi ia juga membeli bibit tanamannya. Dedi, untuk apa strawberry sebanyak itu? Tanya Jeffrey bingung. Tentu saja untuk makan. Memangnya untuk apa lagi? Rosalind tidak bisa berkata-kata lagi. Suaminya itu makin hari makin aneh. Keesokan paginya, saat Rosalind sibuk menyiapkan sarapan, Rosalind membuka kulkas khusus sayur-sayuran. Alisnya bertaut. Ia memeriksa ke sana-sini, tapi yang dicarinya tak kunjung ditemukan. Greta, apa kau melihat tomat-tomat di dalam sini?
Tanya Roselyn pada asisten rumah tangganya. Ia ingin membuat jus tomat pagi ini sebagai minumannya, tapi tomat yang baru dibelinya kemarin tiba-tiba menghilang. Hanya tersisa 2 buah saja. Jelas saja Roselyn merasa bingung. Saya tidak tahu, Madam. Saya tidak menggunakan tomat untuk memasak, jawab Greta dengan wajah tertunduk. Roselyn menggaruk pelipisnya. Lalu kemana tomat-tomat yang ku beli kemarin? Gumamnya. Roselyn lantas kembali ke meja makan. Ia hanya mengambil sepotong sandwich membuat Jevian heran dengan ekspresinya. Kau kenapa, baby? Tanya laki-laki itu. Itu, aku ingin membuat jus tomat, tapi ternyata tomatnya hanya tersisa 2 buah. Itu pun warnanya belum terlalu merah. Aneh, ujar Roselyn dengan wajah murung membuat Jevian tersedak sosis yang ia santap. Hei, kau tidak apa-apa. Daddy seperti anak kecil, makan sosis saja tersedak, ejek Jeffrey membuat Roselyn mengulum senyum. Setelah berhasil meredakan tersedaknya, Jevian pun akhirnya mengakui kalau ialah yang menyantap tomat-tomat tersebut. Baby, maaf, tomat-tomatmu sebenarnya, aku yang memakannya, ujar Jevian sedikit cengengesan. Sengaja, supaya Roselyn tidak marah padanya. Apa? Kamu serius? Tanya Roselyn memastikan dan Jevian mengangguk membuat Roselyn menganga tidak percaya. Sore harinya, lagi-lagi Jevian pulang kerja sambil membawa keranjang buah berisi strawberry. Roselyn sampai membelalakkan matanya. Mulutnya membulat dengan apa yang ia lihat. Ternyata Jevian bukan sekedar membeli strawberry, tapi ia juga membeli bibit tanamannya. Daddy, untuk apa strawberry sebanyak itu? Tanya Jeffrey bingung. Tentu saja untuk makan. Memangnya untuk apa lagi? Roselyn tidak bisa berkata-kata lagi. Suaminya itu makin hari makin aneh. Keesokan paginya, saat Roselyn sibuk menyiapkan sarapan, Jevian dan Jeffrey justru sibuk di taman belakang. Jevian mengajak Jeffrey menanam bibit tanaman strawberry miliknya. Roselyn menghela nafas panjang. Kenapa Jevian dari hari makin ke hari, ia semakin menggilai sesuatu yang berhubungan dengan strawberry. Itu gantungan kunci strawberry, ujar Jevian seraya menyodorkan sebuah gantungan kunci pada Roselyn. Aku juga sudah punya satu. Lihat, bagus kan? Jevian menunjukkan kunci mobilnya yang sudah dipasang gantungan berbentuk buah strawberry. Iya, aku tahu. Tapi, jujur, kamu terlihat aneh, Jeff. Kenapa akhir-akhir ini kau sangat suka sekali dengan segala sesuatu yang berbau dan berbentuk strawberry? Aku sampai kepikiran, ungkap Roselyn yang memang benar-benar bingung bercampur penasaran. Jevian menggaruk pelipisnya, sebenarnya aku pun bingung. Setiap melihat sesuatu yang berbentuk strawberry, aku jadi langsung menginginkannya. Di kantor pun, beberapa hari ini aku selalu memesan jus strawberry dan cemilan strawberry. Aku juga meminta Madsen mencarikanku kue yang ada strawberry-nya. Bahkan, Jevian kembali menggaruk kepalanya. Aku juga membeli piyama bergambar strawberry untuk kita pakai bertiga. Piyamanya sekarang ada di dalam mobil. Mata Roselyn melotot sempurna. Apa? Astaga, kau tidak belok menjadi laki-laki yang... Roselyn menelan ludah. Ia khawatir suaminya tiba-tiba berubah menjadi kaum melambai dan kemayu. Bukankah rata-rata yang menyukai hal-hal seperti ini adalah perempuan? Roselyn menggeleng cepat, tidak mungkin laki-laki gagah di hadapannya ini tiba-tiba berubah gender. Sedangkan hampir setiap malam saja, ia selalu digempur dengan gagah perkasa. Padahal sudah lelah bekerja seharian, tapi ia masih mampu membuat ranjang bergoyang hingga 1 jam lebih. Yang apa? Tanya Roselyn bingung. Daddy, Mommy, panggil Jeffrey tiba-tiba. Keduanya lantas menoleh. Tampak Jeffrey sedang memegang sprayer berisi pupuk cair yang biasa digunakan tukang kebun mereka. Sprayer itu juga yang Jevian gunakan saat menanam bibit-bibit tanaman strawberry-nya. Ya, jawab Roselyn dan Jevian kompak. Dad, bantu Jeffrey semprot Mommy dengan ini yuk biar adik bayi dalam perut Mommy tumbuh subur. Lihat, Arkes saja sudah punya adik baru, tapi Jeffrey belum juga. Jeffrey mau cepat-cepat punya adik seperti Jeffrey, ujar Jeffrey membuat mata sepasang suami istri itu terbelalak.
Memangnya adik bayi tanaman mesti disemprot pupuk supaya tumbuh subur? Tiba-tiba Jevian mengingat masa lalunya. Masa lalu saat ia menghadiri pesta pernikahan Mark dan Adisti di rumah sakit. Saat itu tingkah Axton sangat aneh. Ia mengenakan pakaian serba berwarna pink. Menurut Rainero itu karena bawaan sindrom Couvet yang dirasakannya sebab saat itu Galdis sedang mengandung. Jevian mengarahkan pandangannya pada Rosalind dan perutnya. Tangan Jevian lantas terulur ke bagian perut dan memang perut yang masih datar itu terasa sedikit lebih keras. Mata Jevian tiba-tiba berbinar, sayang, ayo. Ajaknya tiba-tiba. Hah, kemana? Kau ikut saja. Nanti di saja juga kau akan tahu, ujar Jevian cepat. Lalu Jevian melepaskan sprayer yang Jeffrey pegang. Daddy, kenapa sprayernya diambil? Lalu Jevian pun membisikkan sesuatu ke telinga Jeffrey. Hah, benarkah? Tanya Jeffrey dengan mata berbinar-binar. Jevian mengangguk cepat, Daddy yakin sekali. Ayo, Jeffrey mau lihat kan? Jeffrey pun mengangguk cepat, ayo, Daddy. Kalian membicarakan apa sih? Kalian tidak sedang sekongkol untuk mengerjai Mommy kan? Delik Rosalind penuh curiga. No, Mommy. Jeffrey hanya ingin, kata Daddy rahasia. Ayo, Mommy. Kita kemana? Ayo, sudah. Wawancaranya dilanjutkan nanti. Come on, boy. Let's go. Let's go, Daddy. Seru Jeffrey bahagia sekali. Tak lama kemudian, mobil Jevian sudah sampai di basemen sebuah rumah sakit terbesar di kota itu. Makin bingunglah Rosalind. Kalian kenapa ke sini? Untuk apa? Jeff, apa kau sakit lagi? No, Mommy. Jeffrey tidak sakit. Lantas, Jeff, kenapa kita kemari? Apa kau sakit? Tanya Rosalind khawatir. Kau duduk saja dulu di sini dengan Jeffrey. Aku akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Rosalind mendengus. Jevian tidak merespon pertanyaannya sama sekali. Hingga bermenit-menit berlalu, Jevian pun mengajak Rosalind ke ruangan Obgyn. Rosalind mengerutkan kening. Tiba-tiba perasaannya berubah melau. Sudah 1 bulan lebih ia menikah, tapi belum ada tanda-tanda kalau ia hamil. Pasti Jevian hendak mengecek kesuburannya, pikirnya. Bagaimana kalau aku memang sulit hamil? Pikiran buruk mulai menyergap benak Rosalind. Sampai-sampai ia tidak mendengar apa yang Jevian konsultasikan dengan dokter yang ada di hadapannya. Rosalind hanya bisa pasrah saat seorang perawat membawanya ke atas ranjang dan meletakkan suatu gel ke atas perutnya. Setelahnya, perawat tersebut meletakkan sebuah transducer, sementara sang dokter mengamati layar monitor. Selamat, Merjevian, istri Anda positif hamil dan ini calon buah hati kalian, ujar sang dokter sambil menunjuk ke arah bulatan kecil yang ada di layar monitor tersebut. Mata Jevian seketika berbinar, sementara Rosalind justru terpaku merasa apa yang didengarnya itu bagai sebuah kejutan tak terkira. Apa dok? Aku hamil. Jadi, aku ada calon anakku di dalam sini. Tanya Rosalind memastikan sambil memegang perutnya. Dokter perempuan itu pun mengangguk dengan senyum merekah. Selamat ya. Senyum Rosalind merekah lebar. Setelah perutnya dibersihkan, ia segera berhambur ke pelukan Jevian. Ia benar-benar bahagia sekali. Rosalind sampai terisak di pelukan suaminya. Hingga tiba-tiba celetukan Jeffrey membuat keduanya mengurai pelukan. Bu dokter, ini beneran adik Jeffrey? Tanya bocah kecil itu. Dokter itu pun mengangguk sambil tersenyum, iya. Sekarang Jeffrey akan menjadi seorang kakak. Jeffrey mengangguk-angguk sambil memegang dagunya, apa tidak salah dokter? Kenapa adik Jeffrey kecil sekali? Seperti kacang. Itu bukannya kacang yang Mommy makan kan? Mana tangan dan kakinya? Kenapa kepalanya tidak ada? Matanya? Hidungnya? Tanyanya polos membuat dokter tersebut terkekeh. Begitu pula Rosalind dan Jevian. Semenjak mengetahui kehamilan Rosalind, Jevian menjadi suami yang siaga dan protektif. Saat Eve hamil dulu pun ia sebenarnya menjadi suami yang siaga, tapi saat Rosalind yang hamil kesiagaannya naik berkali-kali lipat alias siaga 1. Bahkan agar Rosalind tidak kepayahan naik turun tangga, Jevian sengaja merenovasi kediamannya dengan memasang lift.
Kini keluarga kecil itu sedang menikmati semburat senja di kebun belakang. Ketiganya memakai piyama bergambar strawberry. Terlihat seperti keluarga bahagia, hangat dan harmonis. Jeffrey tidak mau cicip jus strawberry Daddy, tawar Jevian. Jeffrey menggeleng tegas sambil menutup mulut. No, masam. Serunya membuat Jevian dan Rosalind terkekeh. Tidak asam kok. Manis malah. Kan dikasih susu dan madu, ya kan Mom? Bila Jevian menjadi penggila buah berwarna merah cerah itu, maka Rosalind sebaliknya. Ia tidak tertarik sedikit pun. Untung saja ia tidak alergi melihat segala pernak-pernik berbentuk maupun bergambar strawberry. Bila iya, entah bagaimana cara menyatukan keinginan keduanya. Apa mungkin mereka akan bertengkar? Benarkah, Mom? Mommy tidak tahu. Silahkan cicip sendiri. Jeffrey pun dengan perlahan menerima sodoran jus strawberry itu. Tampak sekali Jeffrey ragu-ragu menerimanya. Jevian lantas mengambil satu sendok dan menyodorkannya ke bibir Jeffrey. Tiba-tiba mata bocah laki-laki itu berbinar. Ia seakan mendapatkan mainan baru. Ia lantas merebut jus strawberry Jevian dan langsung menghabiskannya. Mata Jevian membulat. Padahal ia baru minum beberapa teguk, tetapi Jeffrey sudah menghabiskannya hingga tak bersisa. Ah, enak. Seru Jeffrey sambil menyeka sisa jus di bibirnya. Jevian mencebik, lalu menoleh ke arah Rosalind. Mom, lihat anak kesayangan Mommy, dia habiskan jus strawberry Daddy. Mommy buatkan yang baru ya. Bujuk Jevian dengan mata berbinar-binar. Rosalind terkekeh, kemudian mengangguk. Dasar anak nakal ya, kan Daddy suruh cicip, bukan habiskan, omel Jevian yang dibalas gelak tawa oleh Jeffrey. Habisnya enak. Hahaha. Kamu ya. Jevian lantas meraih tubuh Jeffrey ke atas pangkuannya dan menggelitiknya hingga tergelak kencang. Tiba-tiba saja Rosalind yang baru masuk beberapa menit yang lalu kembali lagi. Kok cepat sekali, Mom? Jusnya mana? Apa stroberinya habis? Rosalind menggeleng, ada tamu di depan. Siapa? Lihat saja sendiri, ujar Rosalind acuh tak acuh. Jevian pun segera beranjak. Sambil menggandeng tangan Jeffrey, ia pun berjalan menuju ruang tamu. Wow, ada Daddy Strawberry. Pekik Axton dengan mata terbelalak. Kemudian ia tergelak kencang. Rainero yang tadi menunduk sambil menatap ponsel pun segera menoleh. Matanya pun ikut membulat dan ikut tergelak kencang. Sebenarnya keduanya sudah merasakan aura yang berbeda saat masuk ke mansion itu. Bagaimana tidak, di luar banyak sekali pot-pot berisi tanaman strawberry. Pun di dalam mansion hampir semua sisi dihiasi dengan pernak-pernik akar strawberry, seperti gorden, sarung bantal sofa, hiasan dinding, lukisan, dan masih banyak lagi. Kalau kata Cludy, strawberry itu stobeli, jadi Daddy Stobeli. Hahaha, Rainero ikut tergelak membuat Jevian mendengus. Sesama laki-laki yang pernah mengalami sindrom Couvet dilarang saling mengejek dan menertawakan, sembur Jevian. Memangnya kenapa? Memangnya ada larangan? Cibir Axton dengan bibir yang masih sibuk tertawa. Ah, sudahlah. Terserah kalian mau tertawa atau apa yang penting, kita semua satu sama. Sama-sama pernah merasakan nikmatnya morning sickness menggantikan istri masing-masing. Itu artinya kita benar-benar mencintai istri kita, benar kan? Kau benar sekali. Aku justru bangga pernah mengalaminya. Hal itu bisa menjadi bukti kalau cintaku pada istriku bukanlah main-main. Seharusnya kita juga bersyukur bisa mengurangi perasaan tak nyaman istri kita. Istri kita tetap bisa makan dengan nyaman, ya meskipun kita jadinya sedikit kesulitan, tapi bagiku itu tidak masalah, ujar Rainero. Jevian melirik ke arah Axton, aku masih ingat bagaimana kau selalu mengenakan barang-barang serba pink. Jadi tak perlu menertawakan aku, kesal Axton karena terus-menerus tertawa. Sepertinya senang sekali melihat sahabatnya berpenampilan aneh. Kau tahu, itu terjadi karena dia menertawakanku. Jadi aku bilang, lihat saja, saat istrimu hamil, kau pasti akan merasakan yang lebih lagi. Tapi dia tidak percaya karena saat itu dia memang masih sendiri. Tapi lihat, apa yang aku katakan akhirnya benar-benar terjadi. Kini berganti wajah Axton lah yang masam. Semasam strawberry.
Tapi biarpun rasanya asam, tapi tetap nikmat dan menarik. Waktu terus berganti, tak terasa kehamilan Rosalind sudah menginjak usia 5 bulan. Untuk pertama kalinya Jevian pun mengajak Rosalind bertemu dengan sang ibu yang masih ditahan di penjara. Jevian, lirih Christina saat melihat sang anak yang datang mengunjunginya. Ingin rasanya memeluk, tapi dinding kaca membatasi pergerakan mereka. Christina hanya bisa memandang dan meraba wajah sang putra dari kaca pembatas tersebut. Mata Jevian tampak berkaca-kaca. Rosalind yang melihat itu pun segera menggenggam tangan Jevian erat. Mereka lantas bertukar kabar. Lalu Jevian juga memperkenalkan Rosalind kepada sang ibu. "Mom, perkenalkan ini adalah Rosalind, istriku. Dan dia sekarang sedang mengandung anakku," ujar Jevian membuat derai air mata Christina kian membanjir. "Jadi kau sudah menikah lagi? Syukurlah. Mommy senang akhirnya kau bisa bangkit dari keterpurukan." "Halo nak, Mommy tidak bisa banyak berkata-kata, Mommy hanya bisa berpesan, tolong jaga putra Mommy ya. Dia laki-laki yang baik. Semoga kalian bisa berbahagia selamanya," ucap Christina tulus. "Mommy tenang saja. Aku pasti akan menjaganya. Terima kasih sudah mendoakan kami. Semoga Mommy selalu sehat dan bisa segera bebas dari sini sehingga kita bisa berkumpul bersama," ucap Rosalind tak kalah tulus. Setelah dari penjara, Jevian dan Rosalind pun bertolak ke perusahaannya. Namun saat di perjalanan, Rosalind mendapatkan telepon dari Miss Sasha. Semenjak Jevian menikah dengan Rosalind, guru Jeffrey itu tak pernah lagi menghubungi Jevian. Bila ada yang ingin dibicarakan mengenai Jeffrey, ia pasti akan menghubungi Rosalind. Rosalind senang sebab guru Jeffrey tersebut ternyata sadar diri. Ia bukan tipe perempuan pengganggu hubungan orang lain. Rosalind pun segera mengangkat panggilan itu. Raut wajah Rosalind tiba-tiba berubah setelah mendengar penuturan Miss Sasha. Jevian bisa merasakan apa yang Miss Sasha sampaikan itu bukanlah kabar baik, sebaliknya. Jevian pun segera menepi untuk menanyakan apa yang terjadi. "Baby, ada apa? Apa sudah terjadi sesuatu pada Jeffrey?" tanya Jevian gugup. Dengan perasaan bergemuruh, Rosalind mengangguk. "Aku tahu berita ini mengejutkan, tapi ingat kau harus tenang. Ayo, kita segera ke rumah sakit untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sayang, tolong tenangkan dirimu. Mengemudilah dengan baik dan hati-hati. Ingat, ada 3 nyawa yang ada di dalam mobil ini dan ada Jeffrey yang sedang menunggu kedatangan kita," ujar Rosalind berusaha mengingatkan Jevian agar tenang. Ia yakin, bila tidak diingatkan seperti ini, Jevian pasti akan mengemudi secepatnya, bahkan bisa jadi ugal-ugalan. Tentu ia tak ingin terjadi risiko akibat berkendara dengan kecepatan tinggi. Jevian menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia benar-benar panik dan penasaran dengan apa yang terjadi pada putranya, tapi benar apa yang Rosalind katakan, ia harus tenang. Ada 3 nyawa yang menjadi tanggung jawabnya. 2 bersamanya dan 1 menunggunya di rumah sakit. Ia harus tenang dan hati-hati. Ia tak mau akibat sikap gerasa-gerusunya berakibat fatal pada anak dan istrinya.